Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Satriani dari Humas 6 semester 5 dengan IPM 0441192249. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Humas Pemasaran yang didiskusikan oleh kelompok saya, yaitu tentang tantangan dan peluang humas di era digital. Nah, teman-teman, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang humas di era digital. Jadi, tantangan dan peluang humas di era digital ini dimulai dari revolusi 4.0, yang dimana revolusi 4.0 ini adalah revolusi generasi keempat yang telah berkembang zaman menjadi lebih canggih, mudah, dan praktis. Kehidupan manusia di zaman ini pun jauh lebih mudah karena kehadiran internet yang menjadi salah satu penunjang hidup sebagaimana besar orang di dunia ini. Karena dengan adanya internet, teknologi, konektivitas manusia pun di negara manapun dijangkau lebih mudah dan informasi pun menyebar sangat cepat. Istilah dari 4.0 pertama kali muncul di negara Jerman dan diprediksi memiliki potensi juga manfaat yang besar. Industri 4.0 sendiri melalui konektivitasnya mampu meningkatkan efisien, ramai manufaktur, dan juga kualitas produk. Menurut Rob Franklin et al. Pada tahun 2009, kehadiran internet membawa dampak tersendiri bagi dunia bisnis maupun institusi media, termasuk dunia public relation. Betul, teman-teman. Nah, dari latar belakang yang saya bicarakan tadi, selain itu ada tantangan, peluang, dan humas, yang dimana dengan adanya perkembangan digital ini yang semakin pesat, banyak sekali keuntungan yang bisa kita ambil, baik itu di bidang sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan. Namun, kita pun harus tahu nih, apa sih tantangan yang harus kita hadapi dalam era ini? Tantangan memiliki 4 arti, yang dimana tantangan berasal dari kata tantang. Tantangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan, penghafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Tantangan sendiri memiliki 4 arti, atau juga bisa disebut dengan kelas nomina atau kata benda, sehingga tantangan ini pun dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala bendanya. Dalam Kamus Besar Indonesia sendiri, terdapat 4 kata tantangan yang termasuk ke dalam teks kata nomina. Yang pertama yaitu ajakan berkelahi atau bisa disebut dengan berperang. Yang kedua yaitu hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Yang ketiga, hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Yang keempat, ada rangsangan. Rangsangan ini tuh untuk bekerja lebih giat. Bagaimana kita kesulitan, itu pun merupakan tantangan untuk lebih giat lagi kita bekerja. Itu. Setelah itu ada artinya dari peluang. Peluang sendiri memiliki kata besar dari luang. Peluang memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga peluang dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pun, kata peluang ini terdapat dari 3, yaitu kata nomina, kata adjektif, atau kata sifat. Setelah itu, kita akan menjelaskan tentang humas, yang dimana humas ini bisa disebut dengan public relation. Istilah dari humas sendiri dari ilmu sosiologi menurut Dana Jaja, publik adalah sekelompok individu yang terkait oleh satu masalah. Kemudian timbul perbedaan-perbedaan pendapat masalah dan berusaha untuk menanggulangi masalah itu dan berdiskusi sebagaimana jalan keluarnya dapat diambil kesimpulan bahwa sekelompok individu masyarakat atau khalayak yang menjalankan hubungan kerjasama dan melakukan komunikasi dengan perusahaan organisasi yang baik di internal maupun di eksternal. Seperti itu. Selanjutnya ada public relation itu memiliki tujuan. Yang pertama, memelihara dan membentuk rasa saling pengertian, dimulai dari saling mengenal atau mengetahui satu sama lainnya. Yang kedua,
menjaga dan menumbuhkan rasa saling percaya. Untuk mencapainya, seorang humas harus menerapkan prinsip komunikasi persuasi, atau bisa disebut dengan komunikasi dengan cara mengajak. Gitu. Yang ketiga yaitu menciptakan rasa kerjasama secara nyata, artinya kerjasama ini dalam bentuk perilaku maupun tindakan. Dan ada selanjutnya yaitu era digital. Era digital ini merupakan perkembangan zaman dari arah yang lebih canggih, di mana kecanggihan teknologi ataupun informasi menjadi bagian yang sangat penting. Semakin canggihnya teknologi, maka masa kini yang membuat perubahan yang terjadi juga semakin besar dan melahirkan banyak sekali teknologi baru yang semakin maju. Di balik perkembangan teknologi kecanggihan, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, mulai dari bidang sosial, ekonomi, pertanian, dan keamanan. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi di era digital tentu banyak dampak yang dirasakan dalam era digital, dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif era digital antara lain, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah mengaksesnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang keempat, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, munculnya media berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dan peluang humas di era digital. Kalau digabungin ini, seiring dengan perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi, era digitalisasi ini telah merubah tantangan kehidupan di bidang, termasuk di bidang dunia kehumasan yang kini bertransformasi ke dalam sistem digital. Pada era inilah kebutuhan manusia mengalami perkembangan secara variatif dan modern. Manusia tidak hanya memikirkan isi produk yang dipasarkan, tetapi mempertimbangkan pengemasannya, pemasarannya, pelayanannya, dan nilai tambah lainnya. Hal inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi seorang PR yang harus lebih profesional dalam memanage suatu kegiatan komunikasi agar dapat perhatian publik. Karena pada dasarnya, salah satu tujuan seorang public relation ini adalah untuk mendapatkan eksistensi publik. Selanjutnya ada berkaitan dengan PR. Public relations sendiri ini adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Public relations sendiri di zaman industri berkembang sejak revolusi industri di Eropa. Manajemen dan public relations adalah dua bidang ilmu yang berkembang secara terpisah. Manajemen dalam konteks strategi mempunyai peran untuk membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan usahanya. Dan yang di sini ada public relation, praktisi public relation-nya dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan fakta dan opini yang dimana baik yang beredar di dalam maupun perusahaan. Bahan itu pun dapat diperoleh dari clipping media massa dalam kurung waktu yang tertentu. Dengan melakukan penelitian terhadap naskah pidato pimpinan, bahan yang dipublikasikan perusahaan, serta melakukan wawancara tertentu dengan pihak yang berkepentingan. Yang kedua, yaitu menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perusahaan yang terjadi secara historis. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT, yang dimana SWOT ini adalah kependekan dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Selanjutnya, ada peluang humas di era digital, antara lain dapat mendapatkan informasi menjadi lebih mudah dan yang didapat tumbuhnya berbagai inovasi baru, hadirnya media massa berbasis digital, platform online digital seperti e-commerce dan e-business dapat menjangkau berbagai target audiens yang luas. Nah, ada beberapa tantangan juga nih yang harus dihadapi dengan teman-teman, yaitu ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual,
ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana, dan ancaman terjadinya pikiran pintas anak-anak, dan yang terakhir yaitu isu-isu yang berkembang lebih cepat, mungkin timbulnya opini publik yang beragam. Makanya di sini teman-teman harus berusaha nih mengetahui apa aja sih tantangan-tantangan menjadi humas dimanapun kalian berada. Nah, peluang humas di era digital ini pun sangat besar. Maka dari itu, berdasarkan penjabarannya tersebut, praktisi PR di Indonesia dituntut untuk paling menguasai 5 basic tools, yaitu tools PR online untuk mendapatkan memikat hati pengguna internet di Indonesia. Praktisi PR juga dituntut untuk dapat memahami karakteristik menurut Beni S. Butar, Ketua Bidang Kerjasama Perhumas, menyampaikan bahwa peluang PR di era Industri 4.0 dalam acara Digital Communication Forum, yaitu kita merasa sudah banyak tahu segala hal, pada kenyataannya tidak. Nah, hal ini juga pun membawa kepastian dalam dunia informasi, maka dari itu public relations semakin dibutuhkan. Public relations sendiri kini harus menjadi kreator, konseptor, mediator, dan problem solver pada saat bersamaan. Nah, makanya di sini public relation itu benar-benar sangat dibutuhkan dan sangat banyak sekali tantangannya yang harus kita hadapi. Segitu aja mungkin pengertian dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.